Ada yang lebih parah kadang-kadang, rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Biasa, setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya, tanggal 17 kemarin sudah, tanggal 18. Sudah jelas depan mata Fir'aun, dia salah. Tetap ngotot, tanda kesombongan memang. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini, untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Contoh yang lain teman-teman. Anda lewat masjid, antum lewat masjid itu lagi taruh celengan, minta sumbangan. Kita udah sumbang kemarin 100.000. Kalau antum lewat, mampir lagi nggak kasih? Hah? Jujur aja, nggak apa-apa. Di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa, setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya, tanggal 17 kemarin sudah, tanggal 18. Hah? Yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi posisikan ya, beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain. Tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh, merendah dengan merendahkan diri, contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW begini. Kalau kalian sedang jalan, gitu kan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah, ya, dahulukanlah dirimu. Dahulukan diri di sini. Kita kalau jalan ketemu sama orang kafir, jangan kita yang merendah. Jalan biasa saja. Ada orang karena orang bule ini mengalah, merendah, kayak dia terhina. Kenapa akhi? Kenapa? Gara-gara dia bule? Apain? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan, mungkin pakai jas atau apalah, merendah, minggir. Ini bukan tawadhu yang dibolehkan, salah. Ini menghina diri, nggak boleh. Jalan, bahkan ada hadis yang luar biasa, tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum, bukan di pengajian umum gitu. Karena ini memang takutnya disalahfahami. Tapi saya sampaikan untuk difahamin hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. Makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah jangan kamu yang mengalah. Abu Dujana radhiyallahu anhu, pada saat beliau di perang Badar mengambil pedang dari Nabi SAW, setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW, pedang khusus, dan janjinya syaratnya dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh, gitu kan? Kamu siap Abu Dujana? Saya siap ya Rasulullah. Ambil, dilawan musuh. Sebelum waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang, sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, gitu kan? Membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah. Tadinya dia pakai imamah warna merah, warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya. Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murka nih, ini kesombongan. Kecuali di sini, kecuali di kancah peperangan nih, benar nih. Takut-takutin musuh benar, gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir, maksudnya di kancah peperangan, bukan di jalan umum. Tangkap ya, ingat pesan saya sudah jelas. Jangan antum pulang dari sini sempitin orang di lift nanti. Ini orang kafir siku aja. Bukan begitu maksudnya. Di kancah peperangan jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukan. Boleh bohong. Kalau di kancah peperangan, gitu kan? Sampai pada seperti itu. Jadi bedakan. Yang kita bahas teman-teman, lawan dari sombong adalah tawadhu. Ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik, gitu kan? Tidak usah kasar-kasar, tidak usah teriak, tidak usah matanya melotot, yang baik saja, gitu kan?
kita dianjurkan untuk boleh tegas, tapi tidak boleh keras. Beda ya. Tegas itu, saya nggak suka begini, saya maunya begini, nggak apa-apa. Saran saya seperti ini, itu tegas. Tapi kalau keras nggak boleh. Keras itu seperti sudah jelas mengancam dengan pukulan tangan lah, atau matanya melotot lah, atau menendang lah, kata-katanya yang keluar semuanya kebun binatang keluar. Ini nggak boleh. Baik. Kita kembali teman-teman sekalian ke bahasan kita. Di antara contoh-contoh orang yang sombong adalah tadi saya kasih contoh jalannya dengan penampilan pakaian, gitu kan. Sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan, dibuka baju itu. Mereka nggak pakai, tunda sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah, baru dia pakai sama dia, gitu kan. Jadi kita harus paham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata, tutur kata, gitu kan. Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misalnya. Misal saya ketemu sama teman-teman semuanya dai ini. Syaitan akan menunggangi manusia dengan alur fikirnya. Sama dengan kalau antum lagi sholat, kalau yang paling berkecamuk sebelum sholat adalah lapar mau makan, maka yang didatangkan oleh syaitan macam-macam opsi makanan, menu makanan keluar lagi sholat, gitu kan. Kalau kita lagi transaksi jual beli terputus kena azan, kita pergi, itu kita datangin kalkulator di otak kita untuk ngitung keuntungan berapa banyak tuh. Nanti beli lagi di mana, terus gitu. Kunci hilang diingatkan kunci di mana, janjian dan seterusnya, macam-macam. Syaitan begitu. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dai, maka syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang untuk menggunakan menunggang itu. Misal